Untuk mengetahui kemampuan kamu dalam menjawab soal ini, silahkan catat jawaban benar dan yang salah. Langsung saja kita melangkah ke soal yang pertama. Seorang pegawai di instansi pemerintah bertugas melayani masyarakat dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Ketika seorang pengguna layanan meminta waktu untuk beribadah di tengah proses pelayanan, apa yang sebaiknya dilakukan? A. Meminta pengguna untuk menyelesaikan proses terlebih dahulu. B. Mengizinkan pengguna untuk beribadah terlebih dahulu. C. Menunda pelayanan sampai pengguna menyelesaikan ibadah. D. Memberikan opsi pelayanan lain tanpa memperhatikan permintaan ibadah. E. Meminta pengguna untuk kembali di hari lain. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengizinkan pengguna untuk beribadah terlebih dahulu. Jawaban B. Karena menghormati hak setiap individu untuk menjalankan ibadah adalah bagian dari nilai toleransi yang wajib diterapkan dalam pelayanan publik. Tindakan ini menunjukkan empati, penghargaan terhadap keberagaman agama, dan upaya menciptakan suasana inklusif dalam pelayanan operasional instansi pemerintah. Soal nomor 2. Anda menemukan bahwa rekan kerja Anda sering mengabaikan prosedur yang dirancang untuk menjaga netralitas agama di lingkungan kerja. Apa tindakan yang paling tepat untuk dilakukan? A. Melaporkan langsung kepada atasan tanpa berdiskusi. B. Memberikan saran secara pribadi untuk mengikuti prosedur. C. Membiarkannya karena hal tersebut tidak memengaruhi Anda. D. Mengkritiknya secara terbuka di depan rekan kerja lain. E. Mengabaikan prosedur dan mengikuti langkah rekan kerja. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memberikan saran secara pribadi untuk mengikuti prosedur. Jawaban B. Karena memberikan saran secara pribadi adalah cara profesional untuk menangani pelanggaran ringan tanpa mempermalukan rekan kerja. Langkah ini menunjukkan sikap saling menghormati, sekaligus memastikan bahwa nilai toleransi dan prosedur yang berlaku di instansi tetap terjaga. Soal nomor 3. Sebagai pegawai di instansi pemerintah, Anda menghadapi situasi di mana pengguna layanan berbicara dengan nada tinggi karena salah paham terkait prosedur pelayanan. Bagaimana respons yang paling tepat? Soal nomor 3. Sebagai pegawai di instansi pemerintah, Anda menghadapi situasi di mana pengguna layanan berbicara dengan nada tinggi karena salah paham terkait prosedur pelayanan. Bagaimana respons yang paling tepat? A. Menanggapi dengan nada tinggi agar setara. B. Menjelaskan prosedur secara sabar dan sopan. C. Meminta pengguna untuk menenangkan diri sebelum berbicara. D. Mengabaikan pengguna hingga mereka berhenti marah. E. Melibatkan rekan kerja untuk menghadapi pengguna tersebut. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menjelaskan prosedur secara sabar dan sopan. Jawaban B. Karena sikap sabar dan sopan mencerminkan profesionalisme serta membantu meredakan emosi pengguna layanan. Dengan menjelaskan prosedur secara jelas dan tenang, Anda dapat mengatasi kesalahpahaman dan menunjukkan empati dalam pelayanan. Soal nomor 4. Seorang pegawai di instansi pemerintah diminta menangani keluhan dari masyarakat tentang kebijakan baru yang dianggap mengesampingkan nilai-nilai budaya lokal. Sebagai bagian dari tim layanan operasional, apa langkah paling tepat untuk merespons? A. Menjelaskan kebijakan baru tanpa mempertimbangkan aspek budaya lokal. B. Mengundang tokoh masyarakat untuk berdiskusi dan mendengar pandangan mereka. C. Mengabaikan keluhan masyarakat karena kebijakan sudah resmi berlaku. D. Mengubah kebijakan secara sepihak tanpa melibatkan pimpinan. E. Meminta masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan yang berlaku. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengundang tokoh masyarakat untuk berdiskusi dan mendengar pandangan mereka. Jawaban B. Karena melibatkan tokoh masyarakat menunjukkan sikap menghormati nilai-nilai budaya lokal dan memberikan ruang untuk dialog konstruktif. Tindakan ini membantu menciptakan pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. Soal nomor 5. Anda adalah bagian dari tim layanan operasional yang bertugas di daerah dengan keragaman agama yang tinggi. Suatu ketika, terdapat pengguna layanan yang merasa bahwa prosedur pelayanan cenderung mendukung satu agama tertentu. Bagaimana Anda menangani situasi ini? A. Menyampaikan bahwa prosedur sudah berlaku untuk semua tanpa pengecualian. B. Melakukan evaluasi terhadap prosedur pelayanan untuk memastikan netralitas. C. Mengabaikan keluhan pengguna karena bersifat subjektif.
D. Menyampaikan bahwa pemerintah mendukung agama mayoritas. E. Menghapus prosedur pelayanan untuk menghindari konflik. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Melakukan evaluasi terhadap prosedur pelayanan untuk memastikan netralitas. Jawaban B. Karena mengevaluasi prosedur secara objektif merupakan langkah profesional untuk memastikan bahwa kebijakan pelayanan tidak memihak agama tertentu. Hal ini penting untuk menjaga keberagaman dan inklusivitas dalam pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip toleransi. Soal nomor 6. Dalam sebuah rapat evaluasi layanan, Anda menemukan bahwa salah satu unit kerja gagal memenuhi target pelayanan karena kesulitan memahami kebutuhan budaya lokal masyarakat setempat. Apa langkah yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? A. Memberikan pelatihan tentang keberagaman budaya kepada tim layanan. B. Memindahkan tugas unit tersebut ke tim yang lebih berpengalaman. C. Mengurangi target pelayanan agar lebih realistis. D. Mengabaikan perbedaan budaya karena aturan berlaku sama untuk semua. E. Menyusun kebijakan yang hanya fokus pada mayoritas budaya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memberikan pelatihan tentang keberagaman budaya kepada tim layanan. Jawaban A. Karena pelatihan keberagaman budaya membantu meningkatkan pemahaman tim terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Dengan begitu, unit kerja dapat memberikan pelayanan yang lebih inklusif dan efektif sesuai dengan nilai-nilai sosial kultural masyarakat setempat. Soal nomor 7. Dalam sebuah acara peresmian layanan baru di kantor pemerintah, terdapat perwakilan dari berbagai kelompok agama dan budaya. Namun, salah satu kelompok merasa tidak diakomodasi secara setara dalam acara tersebut. Sebagai penanggung jawab operasional acara, apa langkah Anda untuk menyelesaikan masalah ini? A. Meminta maaf kepada kelompok tersebut dan memberikan penjelasan singkat. B. Segera menghentikan acara dan mengatur ulang jadwal peresmian. C. Melibatkan perwakilan kelompok tersebut untuk memberikan saran perbaikan di masa depan. D. Menyampaikan bahwa acara telah direncanakan sesuai dengan protokol resmi. E. Mengabaikan keluhan dan melanjutkan acara sesuai rencana. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Melibatkan perwakilan kelompok tersebut untuk memberikan saran perbaikan di masa depan. Jawaban C. Karena melibatkan kelompok yang merasa kurang diakomodasi menunjukkan keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik dan berupaya memperbaiki kesalahan. Hal ini membantu membangun kepercayaan dan menunjukkan sikap inklusif yang penting dalam masyarakat multikultural. Soal nomor 8. Anda ditugaskan menangani distribusi bantuan logistik ke komunitas di daerah terpencil yang memiliki adat istiadat berbeda dengan kebijakan umum pemerintah. Beberapa warga menolak menerima bantuan karena merasa prosedur distribusi tidak menghormati tradisi mereka. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Memaksa warga untuk menerima bantuan demi efisiensi. B. Berkomunikasi dengan pemuka adat untuk mencari solusi yang menghormati tradisi. C. Menghentikan distribusi bantuan sampai ada arahan dari atasan. D. Mengalihkan bantuan ke komunitas lain yang lebih membutuhkan. E. Melakukan distribusi tanpa memperhatikan tradisi karena bantuan bersifat mendesak. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Berkomunikasi dengan pemuka adat untuk mencari solusi yang menghormati tradisi. Jawaban B. Karena menghormati tradisi lokal melalui dialog dengan pemuka adat menunjukkan empati dan menghargai nilai-nilai setempat. Pendekatan ini meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap bantuan dan menghindari konflik budaya yang dapat menghambat program pemerintah. Soal nomor 9. Selama evaluasi tahunan, ditemukan bahwa banyak staf di instansi Anda yang merasa tidak nyaman karena perbedaan agama dan budaya sering menjadi sumber konflik kecil. Sebagai bagian dari tim layanan sosial kultural, langkah apa yang paling efektif untuk meningkatkan kerukunan? A. Mengadakan kegiatan pelatihan toleransi dan keberagaman untuk seluruh staf. B. Mengelompokkan staf berdasarkan latar belakang budaya dan agama. C. Memberlakukan aturan ketat untuk melarang diskusi tentang agama di kantor. D. Memberikan insentif kepada staf yang mampu menghindari konflik. E. Mengabaikan konflik kecil karena dianggap tidak signifikan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mengadakan kegiatan pelatihan toleransi dan keberagaman untuk seluruh staf. Jawaban A. Karena
Pelatihan toleransi dan keberagaman membantu meningkatkan pemahaman dan empati antar staf. Dengan cara ini, lingkungan kerja dapat menjadi lebih inklusif dan harmonis, serta mendukung kinerja tim secara keseluruhan. Soal nomor 10. Dalam pelaksanaan program layanan operasional di daerah multikultural, Anda menyadari bahwa salah satu komunitas lokal merasa tidak adil karena bahasa mereka tidak digunakan dalam penyampaian informasi. Komunitas tersebut mulai menolak program tersebut. Apa langkah Anda untuk menangani situasi ini? A. Meminta tim untuk membuat ulang semua dokumen dalam bahasa lokal. B. Menghentikan program untuk sementara hingga masalah selesai. C. Mengadakan dialog dengan komunitas tersebut untuk memahami kebutuhan mereka. D. Tetap melanjutkan program karena sudah sesuai aturan. E. Menyerahkan keputusan kepada pemerintah daerah. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengadakan dialog dengan komunitas tersebut untuk memahami kebutuhan mereka. Jawaban C. Karena dialog dengan komunitas menunjukkan empati dan keterbukaan dalam memahami kebutuhan spesifik mereka. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk menemukan solusi bersama, seperti menyediakan dokumen tambahan dalam bahasa lokal yang meningkatkan penerimaan program. Soal nomor 11. Sebuah instansi pemerintah mendapat laporan bahwa ruang pelayanan operasional kurang ramah terhadap kelompok disabilitas. Sebagai bagian dari tim teknis, langkah awal apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengajukan anggaran untuk renovasi total ruang pelayanan. B. Melakukan survei kepada pengguna layanan disabilitas untuk mendapatkan masukan. C. Menunda pelayanan hingga ruang ramah disabilitas tersedia. D. Meminta pengguna layanan disabilitas untuk membawa pendamping pribadi. E. Melaporkan masalah ini ke media untuk mendapatkan perhatian publik. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Melakukan survei kepada pengguna layanan disabilitas untuk mendapatkan masukan. Jawaban B. Karena survei kepada pengguna layanan disabilitas membantu mengidentifikasi kebutuhan spesifik yang dapat diakomodasi secara efisien. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan instansi merancang perbaikan yang tepat sasaran tanpa mengabaikan aspek prioritas layanan. Soal nomor 12. Dalam acara rapat koordinasi lintas instansi, seorang peserta dari daerah minoritas merasa suaranya tidak diperhatikan karena berbicara dengan dialek yang berbeda. Bagaimana cara Anda memastikan inklusivitas dalam diskusi tersebut? A. Memberikan waktu tambahan khusus kepada peserta untuk berbicara. B. Meminta peserta lain untuk menggunakan bahasa standar yang lebih formal. C. Menghentikan diskusi dan memberikan klarifikasi terkait pentingnya inklusivitas. D. Memastikan fasilitator mendukung semua peserta untuk berbicara setara. E. Mengusulkan sesi diskusi tambahan setelah rapat utama selesai. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Memastikan fasilitator mendukung semua peserta untuk berbicara setara. Jawaban D. Karena tugas fasilitator adalah menjaga dinamika diskusi agar setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Langkah ini memastikan semua suara, termasuk dari daerah minoritas, dihargai dalam pengambilan keputusan. Soal nomor 13. Anda diminta memimpin kegiatan operasional dalam suatu instansi yang melayani masyarakat dari berbagai agama. Dalam jadwal operasional, terdapat keluhan bahwa waktu layanan tidak mempertimbangkan waktu ibadah umat tertentu. Apa tindakan yang paling tepat untuk mengatasi keluhan ini? A. Mengubah seluruh jadwal operasional agar tidak berbenturan dengan waktu ibadah. B. Mengadakan diskusi dengan perwakilan agama untuk mencari solusi bersama. C. Tetap menjalankan jadwal layanan tanpa perubahan karena sudah ditetapkan. D. Menyediakan alternatif layanan khusus bagi kelompok yang merasa terganggu. E. Meminta umat yang keberatan untuk menyesuaikan dengan jadwal yang ada. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengadakan diskusi dengan perwakilan agama untuk mencari solusi bersama. Jawaban B. Karena diskusi dengan perwakilan agama menunjukkan komitmen untuk menghargai kebutuhan spiritual masyarakat dan menemukan solusi kolaboratif yang saling menguntungkan. Langkah ini mencerminkan pendekatan toleransi yang tidak hanya menyelesaikan keluhan tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat pada layanan pemerintah. Soal nomor 14.
Selama evaluasi layanan operasional, ditemukan bahwa lingkungan kerja kurang kondusif bagi keberagaman budaya. Ada beberapa karyawan yang merasa tidak nyaman dengan cara kerja tim yang berbeda budaya. Apa langkah yang paling tepat untuk menciptakan suasana kerja yang inklusif? A. Menegaskan kepada karyawan untuk mengikuti aturan yang berlaku tanpa mempersoalkan budaya. B. Memberikan pelatihan keberagaman budaya kepada seluruh tim. C. Memindahkan karyawan yang tidak nyaman ke bagian lain. D. Membiarkan tim menyelesaikan masalahnya secara internal tanpa campur tangan manajemen. E. Memberikan insentif kepada tim yang dapat beradaptasi dengan budaya berbeda. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memberikan pelatihan keberagaman budaya kepada seluruh tim. Jawaban B. Karena pelatihan keberagaman budaya membantu tim memahami dan menghormati perbedaan budaya yang ada. Langkah ini memperkuat kerjasama, mengurangi konflik, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Pelatihan semacam ini penting untuk membangun toleransi dan kerjasama dalam tim lintas budaya. Soal nomor 15. Dalam penyelenggaraan layanan operasional pemerintah, ditemukan bahwa beberapa petugas tidak memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat dari kelompok minoritas. Bagaimana cara terbaik Anda menangani situasi ini? A. Memberikan teguran keras kepada petugas yang bersangkutan. B. Membuat pedoman layanan yang tegas tentang keadilan dan kesetaraan. C. Mengganti petugas tersebut dengan petugas yang lebih peka terhadap keberagaman. D. Meminta maaf kepada masyarakat dan berjanji untuk meningkatkan layanan. E. Menunda semua layanan sementara masalah ini diselesaikan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Membuat pedoman layanan yang tegas tentang keadilan dan kesetaraan. Jawaban B. Karena pedoman layanan yang tegas memastikan seluruh petugas memahami pentingnya memberikan pelayanan yang adil kepada semua masyarakat tanpa diskriminasi. Langkah ini memberikan arahan yang jelas dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan serta menciptakan kepercayaan publik. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.